Halo murid-muridku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu serta masih semangat dalam belajar. Halo muridku-muridku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan masih semangat dalam belajar. Nah, masih ingatkah kalian dengan tugas yang pernah saya berikan beberapa waktu lalu? Beberapa waktu lalu saya meminta kalian untuk membuat akun Google baru sesuai dengan nama kalian. Tapi jika kalian sudah punya, ya, jika kalian sudah punya akun itu dengan nama kalian, tidak usah membuat lagi. Tapi kalau belum, tolong buat yang baru seperti itu kan. Lah, di kesempatan kali ini saya akan menerangkan beberapa apps yang ada di Google. Saya menerangkannya ini berdasarkan yang ada di PC atau di di laptop. PC itu personal computer itu, komputer desktop itu. Nah, kalau untuk di Android beberapa apps sudah menjadi bawaan, tapi beberapa apps lagi harus kita download seperti itu. Nah, ini saya akan menerangkan beberapa apps yang ada di PC saya. Yuk, kita mulai dari awal, kita mulai dari pertama, maksudnya. Oh, halo murid-muridku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat semua. Dan halo muridku-muridku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat semua di rumah serta masih semangat dalam belajar. Seperti itu. Nah, masih ingatkah kalian dengan tugas yang pernah saya berikan beberapa waktu lalu? Yaitu membuat akun Google baru sesuai dengan nama kalian. Nah, jika sudah punya, ya tidak usah membuat baru, tapi jika akun Googlemu itu tidak sesuai dengan nama kalian, tolong buat yang baru seperti itu. Nah, di kesempatan kali ini, Miska akan menerangkan beberapa apps yang tersedia di Google. Kalau ini saya menerangkan sesuai dengan ada yang di PC ya, atau laptop. Kalau yang di HP atau Android itu ada yang beberapa sudah menjadi bawaan, ada beberapa yang harus kita download lagi di Google Play seperti itu. Yuk kita buka. Yang pertama adalah Google Search. Google Search adalah mesin pencari web yang dimiliki Google Inc. Google Search adalah mesin pencari yang paling banyak digunakan di dunia maya. Tujuan utama Google Search adalah mencari teks di dokumen-dokumen publik yang tersedia di server web dalam format HTML, PDF, doc, kemudian PPT, atau Excel. Lah sebenarnya search engine itu tidak hanya Google, ada lagi Mozilla, ada Opera, ada juga Internet Explorer itu searching engine yang lain. Ada juga Bing juga ada. Seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah Google Search kita ada Google Maps. Google Maps adalah layanan pemetaan web yang dikembangkan oleh Google. Layanan ini memberikan citra satelit, peta jalan, panorama 360, kondisi lalu lintas, dan jika kita ingin bepergian ke suatu tempat, kita bisa merencanakan rute menggunakan Google Maps. Tampilannya Google Maps di PC seperti ini. Mungkin sedikit berbeda dengan ada yang di apa itu namanya di Android atau di HP kalian. Seperti itu. Terus selanjutnya setelah Google Maps ada YouTube. Kalau Google Search itu tadi digunakan untuk apa itu namanya? Untuk mencari dokumen-dokumen, tapi kalau YouTube ini untuk mencari video. Nah, YouTube sendiri pengertiannya adalah sebuah situs web berbagi video. YouTube ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menonton, dan berbagi video. Nah, seperti itu. Kemudian untuk menampilkan berbagai serta untuk menampilkan
berbagai macam konten video buatan pengguna atau kreator. Kalau video-video itu namanya konten, kalau pembuat video itu namanya konten kreator. Saya yakin beberapa dari kalian ada yang sudah menjadi konten kreator YouTube. Wah, ya kan? Yuk, selanjutnya setelah YouTube ada Gmail. Apa sih Gmail itu? Gmail adalah layanan surel milik Google. Surel itu apa surel? Surel itu surat elektronik. Nah, Gmail itu emailnya punyanya Google. Email itu electronic mail. Tidak hanya Gmail, kita juga bisa pakai Rocket Mail atau Hotmail atau beberapa saat lalu, tapi sekarang kelihatannya perusahaan sudah tutup, yaitu Yahoo. Seperti itu. Selanjutnya setelah Gmail, kita belajar tentang Google Meet. Di lain kesempatan nanti, kita mencoba kelas online kita menggunakan Google Meet ya. Kemudian apa sih pengertian Google Meet itu? Google Meet adalah layanan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google. Nah, ini adalah salah satu dari dua aplikasi yang merupakan pengganti Hangouts dan Google Chat. Jadi Google Meet itu aplikasi lanjutan gabungan antara Google Hangout dan Google Chat, seperti itu. Kita bisa memulai rapat baru atau memasukkan link rapat, seperti itu. Terus selanjutnya setelah Google Meet ada Google Contacts. Google Contacts adalah alat manajemen kontak Google yang tersedia dalam layanan email gratisnya Gmail. Kemudian sebagai layanan mandiri dan sebagai bagian dari rangkaian aplikasi-aplikasi Google. Jika HP kalian terkoneksi langsung dengan email kalian, kontak-kontak yang ada di HP kalian bisa langsung tersimpan di Google Contacts ini. Jadi suatu saat jika HP kalian ada masalah dan kita harus merestart semuanya ulang, membuang semua ulang, nomor-nomor yang kalian simpan itu tidak akan hilang, tapi tersimpan dalam Google Contacts ini. Makanya setelah ini koneksikan, sinkronkan email kalian dengan HP kalian, seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah Google Contacts kita ada Google Drive. Apa sih Google Drive? Kita sering mendengarnya itu. Google Drive adalah layanan penyimpanan online miliknya Google atau penyimpanan daring miliknya Google. Jadi kita kalau ada dokumen-dokumen di HP yang penting buat kita, seperti ada materi yang diberikan guru lewat WA, kemudian foto-foto, itu bisa kita upload ke Google Drive dan akan tersimpan dengan aman di situ. Jadi jika sama seperti Google Kontak itu, kalau tiba-tiba HP kita problem dan kita harus merestartnya ulang, bukan merestart tapi ya apa itu, menginstal ulang, maksudnya menginstal ulang HP kita, semua dokumen itu masih tersimpan dengan baik di email kita, di Google account kita. Kemudian selanjutnya setelah Google Drive ada namanya Google Calendar. Google Calendar adalah aplikasi web pengelolaan waktu dari Google. Aplikasi pengelolaan waktu dari Google. Di Google Calendar ini kita bisa mengcreate agenda-agenda baru. Contohnya seperti ini. Kamu tulis apa? Seperti itu. Nah, kita buat jamnya kapan. Jamnya kapan, dimulai dari kapan. Seperti itu. Ini rada lemot ini. Kita batalkan saja ya. Wah, ini lanjut aja ya. Ini rada masalah, ini rada lemot ini.
Ini kita bisa mengganti waktunya dari jam berapa, mulai jam berapa sampai jam berapa sampai jam berapa, terus tanggalnya kapan. Apakah itu dalam bentuk meeting Google Meet, kita bisa mengupload kodenya di sini juga seperti itu. Lanjut, kalau kelamaan nanti durasi waktu penjelasannya jadi lama, kuota kalian jadi boros. Yuk lanjut, setelahnya Google Translate. Google Translate adalah sahabat para siswa untuk mengerjakan tugas bahasa Inggris. Google Translate atau Google Terjemahan adalah layanan penerjemahan statistik dan neural machine gratis multibahasa yang dikembangkan oleh Google untuk menerjemahkan teks dan situs web dari satu bahasa ke bahasa lain. Ini kita bisa mengganti bahasanya, bahasa lain ke sini. Seperti itu. Dan untuk HP, kalau HP saya sih, tidak tahu untuk HP yang lainnya. Untuk beberapa HP ada layanan menggunakan kamera. Jadi ketika kita buka Google Translate, kita buka pilihan kamera itu, kita tempelkan kamera di teks yang akan kita terjemahkan, itu nanti otomatis akan muncul terjemahannya seperti itu. Selanjutnya, setelah Google Translate, ada Google Photos. Google Photos hampir sama dengan Google Contacts tadi. Kalau Google Contacts itu untuk menyimpan kontaks, kalau Google Photo itu untuk menyimpan foto. Untuk beberapa seperti yang dikatakan Miska di Google Contacts tadi, jika email kalian tersinkron langsung dengan HP kalian, otomatis foto-foto yang pernah kalian ambil itu akan tersimpan di Google Photo seperti itu. Ayo habis ini, setelah materi ini, kalian coba sinkronkan HP kalian dengan email kalian agar semua foto yang pernah kalian ambil bisa kalian masukkan di situ, dan bisa menghemat memori HP juga. Setelah kalian masukkan fotonya di Google Foto, foto-foto itu bisa kalian delete. Selanjutnya, setelah Google Foto ada Google Duo. Google Duo adalah aplikasi seluler video chat yang dikembangkan oleh Google. Tadi kalau Google Meeting menggunakan email, kalau Google Duo ini menggunakan nomor HP untuk melakukan panggilan. Nah, Google Duo ini juga mulai ditinggalkan karena sudah pada pakai Google Meet. Selanjutnya, setelah Google Duo, apalagi yang ada di sini, yaitu Google Shopping. Kalau Google Search itu untuk mencari dokumen-dokumen, kalau Google Shopping itu untuk mencari barang-barang yang ingin kita beli dan kita bisa membandingkannya. Contohnya sneakers, kita mau cari sneakers, so kita bisa membandingkan harganya. Dan pengertiannya Google Shopping itu sendiri adalah layanan Google yang berupa produk listing, di mana Anda bisa membandingkan harga satu produk tanpa membuka website satu dan yang satunya. Nah, ini layanan terbaru dari Google. Kita bisa membandingkan harga-harga sepatu yang kita inginkan seperti itu. Selanjutnya, setelah Google Shopping, kita ada Google Play. Google Play ini digunakan untuk mendownload aplikasi-aplikasi digital. Ini kalau di dalam bentuk apps, dalam bentuk movies, atau dalam bentuk books. Kalau di laptop kita tidak bisa download aplikasi-aplikasi ini. Kita harus ada aplikasi lain agar apps yang ada di Google Play bisa kita masukkan ke dalam komputer. Tapi untuk HP kita tinggal install dan itu langsung masuk seperti itu. Setelah Google Apps, ada lagi selanjutnya pendukung adalah Google Docs. Google Docs, jika kalian pernah menulis di Word atau di Microsoft Word, Google Docs itu hampir sama dengan
Microsoft Word seperti itu. Google Dokumen sendiri pengertiannya adalah layanan pengelolaan kata, lembar sebar, presentasi, formulir dan penyimpanan data berbasis web. Nah, dan ini gratis dari Google seperti itu. Hampir sama seperti Word, kita tinggal nulis saja. Hanya ini nanti langsung tersimpan di drive kita. Jika kita nulis di PC atau di komputer, jika suatu saat PC kita ada masalah dan kita harus install ulang semuanya, kemasukan virus atau apa, itu otomatis dokumen kita akan hilang. Nah, kalau dokumen kita hilang, kita akan bingung. Jadi mulailah menulis menggunakan Google Dokumen ini. Seperti itu. Jadi langsung tersimpan di Google Drive. Selanjutnya setelah Google Dokumen kita ada Google Sheet. Selanjutnya setelah Google Doc kita ada Google Sheet. Google Sheet pengertiannya adalah program spreadsheet yang disertakan sebagai bagian dari paket perangkat lunak berbasis web gratis yang ditawarkan oleh Google. Seperti itu. Kalau kalian pernah mengerjakan tugas atau membuat Excel, nah ini tampilannya spreadsheetnya ini seperti Excel. Maaf karena apa itu jaringan internet di rumahnya Miss sekarang agak lemot jadi rasa lama. Nah seperti ini tampilannya seperti Excel. Nah setelah Google Sheet ada Google Slide. Jika kalian pernah membuat PPT di Word, di Microsoft, Google Slide ini seperti fungsinya seperti PPT. Di sini ada beberapa template yang bisa kalian gunakan untuk membuat presentasi. Menurut saya lebih menarik menggunakan ini daripada menggunakan PPT. Seperti itu. Kemudian apa sih pengertian Google Slide? Google Slide adalah program presentasi yang disertakan sebagai bagian dari paket Office perangkat lunak berbasis web gratis yang ditawarkan oleh Google dalam layanan Google Drive-nya. Google Doc, Google Sheet, kemudian Google Doc, Google Sheet, dan Google Slide itu nanti kalau di save akan otomatis tersimpan di Google Drive kalian. Selanjutnya ada Google Books. Selanjutnya setelah Google Slide ada Google Books. Google Books itu fungsinya hampir sama seperti Google Search dan Google Shopping. Tapi kalau Google Books ini hanya untuk mencari buku. Contohnya saya ingin mencari buku yang berkaitan dengan novelis favorit saya. Seperti Djoko Damono. Ini otomatis akan muncul buku-buku yang berkaitan dengan Sapardi Djoko Damono seperti itu. Itu adalah Google Books. Kemudian selanjutnya ada Google Hangouts. Google Hangouts tadi sudah kita singgung sedikit ketika di Google Meet ya. Google Hangouts adalah platform komunikasi yang dikembangkan oleh Google yang di situ kalian bisa membuat pesan instan dan percakapan video serta panggilan telepon seperti itu. Kita bisa menambahkan percakapan di sini, membuat grup, tulis email atau nomor telepon orang yang akan kamu hubungi. Seperti itu. Tapi Google Hangouts juga sudah mulai ditinggalkan. Sudah pakai video call biasa menggunakan WA itu juga bisa kan, sudah mulai ditinggalkan. Kemudian selanjutnya ada Google Keep. Google Keep adalah layanan penulisan catatan yang dikembangkan oleh Google, layanan penulisan catatan online. Google Keep ini fungsinya seperti buku diary. Kalian bisa menulis
apa diary kalian hari ini, apa yang kamu rasakan seperti itu. Kamu juga bisa menulis memo atau pengingat di sini. Nah, seperti itu. Fungsinya hampir sama kayak buku diary seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah Google Keep kita ada Google Jamboard. Google Jamboard itu adalah papan tulis interaktif atau papan tulis digital yang dikembangkan oleh Google. Kalau pakai Jamboard itu sebaiknya kita menggunakan, kalau pakai HP kita menggunakan stylus pen itu. Nah, menulisnya akan lebih mudah. Jadi fungsinya stylus pen itu sebagai kapur tulisnya atau sebagai spidolnya. Tapi kalau pakai PC ini kita harus punya apa itu namanya, perangkat bawaan, perangkat hardware perangkat luar bawaan, apa itu namanya saya lupa. Itu biasanya digunakan oleh para komikus itu untuk menggambar itu tetap butuh menggunakan stylus juga. Nah, seperti itu. Kalau kita menggunakan kursor nanti tulisannya jelek, tidak begitu bagus. Nah, kurang bagus, sudah tulisannya tidak bagus. Kalau pakai ini tambah tidak bagus. Seperti itu Google Jamboard. Kemudian ada lagi adalah Google Classroom. Lah ini yang baru booming saat ini. Gara-gara pandemi, guru-guru membuat Google Classroom. Apa sih Google Classroom? Google Classroom adalah layanan web gratis yang dikembangkan Google untuk yang bertujuan untuk menyederhanakan, membuat dan mendistribusikan dan menilai tugas. Seperti itu. Karena kelas yang Misiska ampuh itu banyak, ada total 9 kelas, 5 kelas 7 dan 4 kelas 9. Jadi tidak bisa dalam satu akun. Kalau akun gratis maksimal adalah 250 murid yang bisa dimasukkan di situ. Jadi untuk mengakalinya Misiska membuat akun lain, akun Google baru untuk kelas bahasa Inggris sendiri, untuk TIK sendiri. Yang ini untuk apa itu namanya, untuk TIK, untuk bahasa Inggris seperti itu. Selanjutnya setelah Google Classroom ada lagi apps yang lain, adalah Google Earth. Google Earth adalah sebuah program global virtual yang sebenarnya yang dulunya disebut yang sebenarnya disebut Earth Viewer. Program ini memetakan bumi dari superimposisi gambar yang dikumpulkan dari pemetaan satelit, fotografi udara, dan global GIS 3D. Kalau kalian pernah lihat global, lah ini global yang hampir nyatanya seperti itu. Selanjutnya setelah Google Earth ada Google Collection. Google Collection merupakan sebuah fitur penggunaan AI yang menggunakan AI atau kecerdasan buatan. AI itu kecerdasan buatan untuk merekomendasikan situs web, gambar maupun produk terkait. Google melakukan terobosan baru dengan mengenakan fitur pencarian bertenaga AI ini yang dimaksudkan untuk membantu para penggunanya. Tujuannya Google meluncurkan produk ini itu untuk mengelompokkan halaman-halaman serupa yang telah kamu kunjungi di pencarian. Jadi jika dulu kamu pernah mencari web ini terus kamu lupa, dengan menggunakan Google Collection ini situs-situs yang pernah kamu cari sebelumnya akan terkelompokkan sesuai dengan tema yang pernah kamu cari seperti itu. Nah ini Google Arts and Culture. Apa itu Google Arts and Culture atau Google Seni dan Budaya? Ini adalah platform online tempat publik untuk melihat gambar dan video beresolusi tinggi dari karya seni dan artefak budaya.
dari organisasi budaya di seluruh dunia. Sesuai dengan namanya, Google Arts and Culture ini ketika kamu search itu hanya berhubungan tentang seni dan budaya saja. Ya, begitu ya. Kalau Google Shopping tadi untuk mencari barang-barang yang ingin dibelanja, kalau Google Books itu tadi untuk mencari buku-buku referensi yang ingin kita baca. Terus kalau Google Arts and Culture ini hanya untuk mencari seni-seni dan budaya yang ada di seluruh dunia, seperti itu. Selanjutnya setelah Google Arts and Culture, Google Ads ini enggak. Google Ads ini digunakan sebenarnya untuk pebisnis. Jika kalian uh, niat berjualan, kalian ini aja menggunakan iklan Google itu. Selanjutnya ada Google Podcast. Google Podcast ini isinya adalah podcast para YouTuber atau para vlogger. Kalian bisa mencari podcast yang lagi viral seperti itu. Lah, apakah hanya itu saja Google Apps? Tidak, Google masih banyak aplikasi Google yang lain. Kita bisa klik ini, more from Google seperti ini. Terus kita bisa lihat apa itu apps-apps yang lain. Nah, ini banyak. Ini apps yang ada di Google. Ada Google Flight, ada Google Fonts, ada Google Group, ada Google One, Google Pay, dan lain sebagainya. Seperti itu materi penjelasan yang Miska berikan berkaitan dengan aplikasi-aplikasi yang ada di Google. Untuk minggu-minggu mendatang, Miska akan membuat tugas yang itu berkaitan dengan app-app seperti ini. Bisa juga menulis email, bisa juga kita video call, bisa juga kita membuat docs, membuat sheet atau membuat slide seperti ini, atau apapun itu nanti berkaitan dengan Google account ini, atau membuat YouTube juga bisa. Seperti itu ya. Terima kasih untuk waktu yang kalian berikan, dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa.